Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat datang kembali di channel ini. Buat kalian yang baru bergabung, salam kenal dan kita di sini untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi geometri transformasi pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sampai submateri refleksi. Kita membahas refleksi terhadap sumbu X, refleksi terhadap sumbu Y, kemudian kita membahas juga refleksi terhadap garis X sama dengan M, garis Y sama dengan N, kemudian refleksi terhadap garis Y sama dengan X, dan yang terakhir adalah refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Untuk geometri transformasi ini memang yang cukup kompleks pembahasannya adalah refleksi, sehingga kemarin saya potong videonya menjadi dua bagian. Bagian pertama kita membahas tentang refleksi, dan pada video kali ini kita akan membahas tentang translasi, rotasi, dan dilatasi. Baik, langsung saja. Translasi, kata kuncinya adalah pergeseran di sini. Suatu transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan jarak dan arah tertentu. Jadi tergantung translasi titiknya, seperti itu. Disimbolkan dengan T, A, B. Nanti memetakan titik P, X, Y menjadi bayangannya adalah P aksen, X aksen, Y aksen. Kalau dituliskan dengan bentuk matriks, bentuknya seperti ini, X aksen, Y aksen, matriksnya akan sama dengan XY ditambah dengan A, B. Kalau misalkan kita tulis, itu bisa menjadi X aksen sama dengan X plus A, kemudian Y aksen itu akan sama dengan Y plus B, seperti itu. Contoh, diketahui segitiga OAB dengan koordinat ini 0,0, A-nya adalah 3,0 dan B-nya 3,5. Tentukan koordinat bayangan segitiga OAB tersebut bila ditranslasi oleh T 1,3. Berarti ini bisa kita simbolkan dengan A, yang ini bisa kita namai dengan B. Jawabannya seperti ini, nanti bisa kalian pelajari sendiri. Oke, saya berikan contoh lain. Misalkan kita punya titik B itu adalah 7,2, kemudian ditranslasi oleh misalnya min 5,6, seperti itu. Kita diminta untuk menentukan bayangan titik B, itu B aksen. Kita tahu X aksen itu sama dengan X plus A, di mana ini adalah X, yang ini adalah Y, min 5 itu adalah A, 6 adalah B. Berarti X aksen sama dengan X nya adalah 7 ditambah A nya adalah min 5, berarti 7 tambah min 5 ini sama dengan 2. Berarti titik X aksennya adalah 2. Kemudian kita punya Y aksen. Y aksen sama dengan Y plus B ini. Karena Y-nya adalah 2 ditambah B-nya adalah 6, berarti ini sama dengan 8. Kesimpulannya, bayangan titik B 7,2 adalah B aksen 2,8, seperti itu. Lanjut. Sekarang bagaimana kalau misalkan mencari bayangan dari lingkaran? Seperti nomor 2 ini, kita diminta untuk mencari bayangan persamaan lingkaran ini, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25, oleh translasi ini. Sama seperti video sebelumnya, jika kita mencari bayangan persamaan, baik itu lingkaran, garis maupun kurva, kita langkah pertama adalah mencari X sama dengan dan Y sama dengan terlebih dahulu.
Jadi X aksen kita rubah menjadi X sama dengan Y aksen, sama kita rubah menjadi Y sama dengan. Nah sekarang kita kerjakan satu persatu. Sekarang kita tahu min 1 ini adalah A, 3 itu adalah B. Karena translasi kita punya rumus tadi, X aksen itu sama dengan X plus A, berarti X aksen itu sama dengan X-nya kita cari ditambah A-nya adalah min 1, berarti min 1. Berarti kita rubah menjadi X sama dengan, itu akan menjadi X aksen ditambah 1. Oke, kita sudah punya X sama dengan. Selanjutnya kita mencari Y aksen sama dengan Y plus B. Y aksen sama dengan Y-nya tetap, B-nya adalah 3 ini. Kemudian kita rubah menjadi Y sama dengan Y aksen min 3. Oke, berarti kita sudah punya X aksen sama dengan X aksen plus 1, Y sama dengan Y aksen min 3. Nah kalau sudah seperti ini, baru kita masukkan ke persamaan lingkarannya. Ada dua jenis soal yang mungkin. Yang pertama adalah bayangan titik, dan yang kedua adalah bayangan garis atau bayangan lingkaran ataupun bayangan kurva. Kemudian kita lanjut ke rotasi. Rotasi adalah perputaran. Rotasi ditentukan oleh pusat rotasi dan besar sudut rotasi. Nah, pusat rotasi ini sendiri ini terbagi menjadi dua, yaitu rotasi dengan pusat 0,0 dan yang satunya nanti rotasi dengan pusatnya di A, B. Jadi di suatu titik rotasinya seperti itu. Misalnya titik P itu adalah X, Y dirotasi sebesar alfa, sudutnya alfa, yaitu berlawanan arah jarum jam karena dia searah kuadran. Artinya dia berlawanan arah jarum jam, kecuali kalau misalkan dia rotasinya minus alfa, berarti dia searah jarum jam. Maksudnya searah jarum jam itu bagaimana? Nah, ini kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, dan ini kuadran 4. Berarti kalau misalkan dirotasi sejauh alfa, dia searah kuadran, berarti dia seperti ini. Tapi kalau misalkan dia minus alfa, misalkan minus 90, berarti dia rotasi putarnya searah jarum jam. Seperti itu ya. Oke, untuk perumusannya ada dua. Yang pertama, mencari X aksen itu dengan X dikali kosinus alfa atau sudutnya dikurangi Y sinus alfa, kemudian Y aksennya sama dengan X sinus alfa ditambah Y dikali kosinus alfanya. Nah ini kembali kita ke bab trigonometri. Masih ingat ya, sudut istimewa? Atau gampangannya kalau saya seperti ini, contoh misalnya kita punya titik A itu 5,2, kemudian kita diminta untuk mencari bayangan titik A jika rotasinya sejauh 90 derajat. Anggaplah kita tidak tahu rumus ini dan tidak tahu rumus yang lainnya. Langkah paling efektif itu adalah dengan cara kita gambar. Jadi kita gambar saja. Ini adalah sumbu X dan yang ini adalah sumbu Y. 5,2 kita misalkan di sini adalah 5 dan ini adalah 2. Berarti titik A itu adalah di sini. Ini adalah A 5,2. Dirotasi sejauh 90 derajat oleh pusat 0,0 dengan pusatnya di sini di 0,0. Jadi sumbu putarnya di pusatnya. Jadi kita garis saja. Oke. 90 derajat berarti dia searah kuadran atau berlawanan arah jarum jam seperti ini. Berarti nanti dia 90 derajat ke arah sini. Berarti ini adalah 5 dan yang ini adalah min 2. Di sini adalah 5. Oke, berarti dia ke sini nanti. Ini adalah A aksen min 2, Y-nya adalah 5. Ini adalah X, yang ini adalah Y. Ini adalah X aksen dan yang ini adalah Y aksen. Seperti itu. Sejauh 90 derajat berarti ini pastilah dia siku. Jadi berlawanan arah jarum jam 90 derajat. Sehingga
jika kita rumuskan, A itu adalah X, Y, dirotasi dengan pusatnya 0,0, rotasi 90 derajat, pusatnya di 0,0 ya ini ya. Berarti A aksennya, karena ini adalah X, Y, Y-nya adalah 2, min 2 berarti adalah min Y. Kemudian koma 5 itu adalah XO, berarti di sini adalah X. Kalau begitu bisa kita simpulkan jika titik A itu adalah X, Y, dirotasi 90 derajat, bayangannya akan menjadi min Y, X, seperti itu. Atau kalau misalkan kita praktekkan boleh seperti ini jadinya, berarti X aksen sama dengan X-nya adalah 5 dikali cos alfa, cos 90 derajat dikurangi Y-nya adalah 2 dikali sinus alfa 90 derajat. Berarti 5 kali cos 90 itu adalah 0 dikurangi 2 kali sin 90 adalah 1. Berarti 5 kali 0 adalah 0, min 2 kali 1 adalah min 2. Berarti X-nya adalah min 2. Cocok ya. Kemudian Y aksennya sama dengan X-nya adalah 5 sinus 90 derajat, kemudian dikurangi dengan Y-nya adalah, ditambah, berarti Y-nya adalah 2 dikali cos 90 derajat. Berarti 5 kali sin 90 adalah 1 ditambah 2 cos 90 adalah 0. Berarti 5 kali 1 5 tambah 2 kali 0 adalah 0. Jawabannya adalah 5. Kesimpulannya berarti titik A ini, A aksen itu adalah min 2,5. Caranya sama. Jadi bisa dengan rumus trigonometri ini atau dengan rumus ini. Jadi kita kembali ke rumus awal tadi. Seperti itu. Ini untuk yang rotasi dengan pusat 0,0. Contoh lain misalnya, Pak, kalau misalkan 180 derajat bagaimana? Nah, bisa dengan cara kita gambar lagi. Ini berarti kita panjangkan dulu. Oke, sampai sini. Ini juga kita panjangkan. Kalau ini adalah 90 derajat, berarti kalau 180 derajat kita tarik garis lurusnya seperti ini. Oke. Ini adalah min 5 dan yang ini adalah min 2. Berarti A double aksennya itu adalah min 5, min 2. Kalau 5,2 itu adalah X, Y, berarti kalau min 5 itu A double aksennya itu adalah min X, ini min 2, di sini 2 berarti adalah min Y. Sehingga bisa kita rumuskan, kalau misalkan kita punya A itu adalah X, Y, kemudian kita rotasi dengan pusatnya 0,0 tadi, dengan sudut sejauh 180 derajat kita putar, maka A aksennya akan menjadi min X, min Y. Begitupun kalau misalkan dirotasi sejauh 270 derajat, berarti ini bisa kita tarik lagi ke sini. Nah, di sini adalah min 5, yang ini adalah 2. Berarti ini adalah A aksen-aksen akan menjadi X-nya adalah 2, Y-nya adalah min 5. Kalau A-nya itu 5,2 X, Y, berarti di sini A aksen-aksen akan menjadi 2 adalah Y, berarti Y, min 5 X 5, berarti di sini adalah min X. Sehingga bisa kita rumuskan bahwa jika kita punya titik X, Y, kemudian dirotasi sejauh 270 derajat, maka bayangannya itu akan menjadi Y, min X. Kita sudah punya rumus 3, 1, 2, 3. Sebagai alternatif, selain rumus trigonometri ini, jadi kalian bisa menggunakan rumus ini kalau misalkan sudut rotasinya 90 derajat. Jika 180 derajat bisa menggunakan yang ini.
Dan yang terakhir, jika sudut rotasinya 270 derajat, bisa menggunakan rumus yang akhir ini, yang paling bawah, seperti itu. Atau misalkan, Pak, saya paling mudah ya pakai rumus ini, ya tidak masalah, hasilnya akan tetap sama, seperti itu. Ini untuk contoh-contoh perumusan atau aplikasi dari rotasi dengan pusat 0,0. Selanjutnya, di sini sudah ada rekap rumus seperti yang refleksi dulu itu. Di sini sudah saya bagi menjadi dua perumusan menggunakan rumus dan menggunakan matriks. Yang pertama, rotasi dengan pusat 0,0, dan yang kedua adalah rotasi dengan pusat P, A, B. Jadi nanti pusatnya di suatu titik sembarang, seperti itu. Misalkan kita punya A, titiknya X, Y, dirotasi sejauh 0, alfa, itu artinya adalah sudut pusatnya adalah 0,0, kemudian rotasi putarnya sejauh alfa. Itu akan menjadi X aksen, Y aksen, di mana X aksennya adalah ini, Y aksennya adalah ini, atau dengan rumus kita tadi. Kemudian ini rumus matriksnya, hasilnya nanti ini kalau misalkan dikalikan dengan matriks sebelahnya X dan Y, itu hasilnya akan menjadi sebelah kiri perumusan ini. Jadi ini fleksibel, tapi dengan catatan kita ingat sudut istimewa di bab trigonometri. Nah, yang terakhir adalah rotasi dengan pusat A, B. Ini prinsipnya hampir sama dengan yang pusatnya 0,0, hanya saja di sini X aksennya dikurangi dengan A, kemudian ini X dikurangi dengan A juga, dikurangi di sini Y, berarti sini dikurangi dengan B. Begitupun dengan yang Y aksen dikurangi B, X dikurangi A, sinus alfa tetap, ditambah Y tetap, dikurangi dengan B, dikali cos alfa, ini juga cos alfa. Yang terakhir adalah dilatasi. Dilatasi adalah suatu transformasi yang mengubah ukuran. Jadi saya lebih cenderung dilatasi adalah merubah ukuran atau perubahan ukuran, karena tidak hanya perbesaran, dilatasi juga dapat memperkecil suatu ukuran, misalkan dengan faktor skala K tertentu, seperti itu. Nah, dilatasi ini juga sama seperti rotasi. Dilatasi ada dua, yaitu dengan pusat 0,0, dan yang kedua adalah dilatasi dengan pusat A, B. Yang pertama kita rumuskan gampangannya seperti ini. Kalau misalkan kita punya titik itu adalah titik B, X, Y, kemudian kita dilatasi dengan 0 atau O ya, itu artinya adalah pusatnya di 0,0 dan faktor skalanya adalah K, maka bayangan titik B adalah B aksen, yaitu adalah KX, KY. Jadi tinggal dikalikan dengan faktor skalanya. Nah, ini kita sebut sebagai X aksen, dan yang ini adalah Y aksen. Contoh, misalkan titik B-nya itu adalah 6,7. Kemudian didilatasi dengan pusat O, yaitu 0,0, dan faktor skalanya adalah 3. Oke, berarti X aksen itu sama dengan KX, berarti K-nya adalah 3, X-nya adalah 6. Oh, berarti 3 kali 6 adalah 18. Kemudian Y aksennya adalah KY. Berarti K-nya adalah 3, Y-nya adalah 7. Berarti sama dengan 21. Kesimpulannya, bayangan titik B adalah B aksen, yaitu adalah 18,21, seperti itu. Begitupun kalau misalkan yang ditanyakan adalah bayangan garis dengan dilatasi pusat 0,0. Langkah pertamanya tetap kita mencari X sama dengan dan Y sama dengan. Selanjutnya, dilatasi pusat A, B dengan faktor skalanya adalah K. Di sini dirumuskan dengan X aksen sama dengan K dikali X min A ditambah A, dan Y aksen sama dengan K dikali Y min B ditambah B. Jadi perbedaannya ini. Contohnya,
Misalkan kita punya titik C itu adalah 5,4, kemudian didilatasi dengan pusatnya adalah 1,2, faktor skalanya misalkan 5. Oke, 1,2 ini sebagai pusat, 5 ini sebagai K-nya. Berarti untuk mencari X aksen kita pakai rumus ini. Berarti K dikali X min A ditambah A, K-nya adalah 5, X-nya adalah 5, dikurangi A-nya adalah 1, karena ini A, B pusatnya, ditambah dengan A-nya tadi 1, hasilnya adalah 5 dikali 4 ditambah 1. 5 kali 4 20, tambah 1 adalah 21. Kemudian Y aksen itu sama dengan K-nya adalah 5 dikali Y-nya adalah 4 dikurangi B-nya adalah 2 ditambah dengan B-nya 2. Berarti ini sama dengan 5 kali 2 ditambah 2. 5 kali 2 adalah 10, 10 tambah 2 adalah 12. Berarti kesimpulannya bayangan titik C aksen itu adalah 21,12. Seperti itu untuk dilatasi pusat A, B. Jadi tinggal diikuti rumusnya saja. Nah, di sini juga sudah saya tampilkan perumusannya. Ada 2 kolom, rumus dan matriksnya. Ini untuk yang pusat 0,0 dan yang ini untuk pusatnya A, B. Demikian pembahasan untuk dilatasi. Dengan ini berakhir pula pembahasan materi transformasi geometri pada video yang kedua ini. Jika kita simpulkan, pada video yang pertama kita telah membahas submateri refleksi yaitu pencerminan, dan di video kali ini kita melengkapi dengan materi translasi, kemudian kita lanjutkan dengan rotasi, dan yang terakhir ini adalah dilatasi. Semoga video ini dapat bermanfaat dan materi yang disampaikan dapat diterima dengan baik seperti itu. Terima kasih. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.